Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi. Bersaksi ini bukan hanya di mulut saja. Ingat bahwa kita sewaktu 4 bulan dalam kandungan, kurang lebih 120 hari dalam kandungan ibu kita itu, Allah menirukan roh kepada kita. Alastu bi rabbikum, kata Allah, bukankah aku ini Tuhanmu, wahai janin? Nah, kita ini sudah menjawab dulu, bala, tentu ya Allah, engkau Tuhanku, syahid. Nah, saya jadi saksi. Jadi pengertian syahadah ini adalah kesaksian secara menyeluruh. Jadi syahadah itu adalah kesaksian secara menyeluruh tentang kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya la ilaha illallah itu ditambahi di awalnya, itu dimulai dengan asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi. Ketika asyhadu bukan main-main lagi itu. Jadi harus bergetar ini, mulai ujung rambut sampai ujung kaki ini harus bergetar bahwa Allah betul-betul Tuhan kita, betul-betul kita ada hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ada an. Nah, ini saya mengurai udah makna an. An ini adalah dhamir saat. Jadi anak-anak Ansor, kalau jadi ada yang tanya an itu apa di situ itu, jawabannya adalah an ini adalah dhamir saat. Dhamir saat itu apa? Dhamir yang rujuknya itu sesudahnya. Biasanya dalam bahasa Arab itu dhamir itu marji'nya itu sebelumnya. Tapi kalau dhamir sa'an ini marji'nya itu sesudahnya. Contohnya ro'a itu ar-rajulu fa'akramtuhu. Ro'a itu ar-rajula, saya melihat orang laki-laki. Fa'akramtuhu, lalu saya memuliakan dia. Jadi hu ini adalah dhamir, marji'nya itu adalah rajul sebelum hu. Lain dengan dhamir sa'an ini. An ini adalah dhamir sa'an. Makanya dalam makna pesantren itu an setuhuni kelakuan. Kelakuan ini adalah kata-kata sesudahnya, isinya itu. Jadi isinya an itu adalah kata-kata sesudahnya. Apa isinya an? Adalah la ilaha illallah. Jadi kata-kata syahadat kita itu kalau dikaji dengan tata bahasa Arab sungguh merupakan karya yang monumental, gak ada tandingannya itu. Jadi susunan katanya dengan asyhadu, dengan dhamir saat, baru disusun. Oh ini isinya dhamir saat itu. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan itu maujud illallah, kecuali Allah. Jadi ini ada dua kalimat. Kalimat pertama adalah kalimat nafi. Kalimat nafi itu ketika kita zikir la ilaha, itu nafikan seluruh Allah. Bahwa selain Allah itu nafikan semua. Ini belajar kalau kita zikir itu la ilaha. Kalau masih ada di otak kita itu, apalagi yang ada namanya jengkol. Kalau jengkol masakan anu tadi ibu tadi itu sudah itu
Berarti zikirnya la ilaha belum sempurna. Kelasnya itu masih kelas kanak-kanak. Jadi kalau kita berzikir la ilaha, hilang semua. Termasuk kita yang zikir itu hilang. Maka dalam thariqah itu ada orang yang apa istilahnya, legit itu dirinya itu. Dirinya itu legit, dia itu lupa dengan dirinya. La ilaha, la ilaha, la ilaha. Legit, termasuk dirinya sendiri dia dikenali lagi karena sudah dinafikan. Makanya kalau kita belajar apa la ilaha illallah zikir, hati-hati, biasanya harus dikuatkan dengan syariah dulu. Kalau orang yang kuat syariah itu biasanya meskipun lengit jerak gitu, ketika selesai sudah balik lagi. Kalau syariahnya nggak kuat, biasanya itu lama ini sadarnya orang sudah masih aja gitu. Nah, itu juga nggak apa-apa, cuma nggak enak dilihat aja. Itu adalah zikir Nabi. Ketika illallah itu yang ada pada diri kita itu adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diingat bahwa la ilaha illallah itu ada dua kalimat, dua kalam, kalam isbat dan kalam nafi dan kalam isbat. Kalam nafi ini menafikan seluruh hal selain Allah termasuk kita. Kalam isbat itu hanya yang ada hanya Allah. Jadi la ilaha illallah. La nanti kok ditarik ada yang dari kaki, ditarik ke ujung rambut, langsung ke sini ada thariqah. Ada thariqah itu mulai dari perut ke otak ke bawah sini, dada di atas, dada ke bawah, terus dada ke atas kiri, langsung ke hati. Allah itu langsung ke hati ada. Ini harus masuk ke thariqah. Kalau ini caranya ada latifah tersendiri. Tapi hati-hati kalau masuk thariqah yang harus sudah mendapatkan verifikasi faktual dari Nahdlatul Ulama. Kenapa dari Nahdlatul Ulama? Karena di organisasi lain nggak ada itu organisasi yang bidang itu. Makanya thariqah yang tidak minta verifikasi dari Nahdlatul Ulama, kami tidak bertanggung jawab. Kami tidak bertanggung jawab. Tapi kalau sudah diverifikasi, itu meskipun di rapat pakem, saya bilang mati-matian. Gitu. Dengan ibu jaksa itu saya bilang mati-matian bahwa Nahdlatul Ulama sudah merekomendasikan bahwa thariqah ini adalah sudah clean maunya kita. Kenapa masih diawasi gitu? Apakah nggak percaya dengan Nahdlatul Ulama? Kalau nggak percaya sama Nahdlatul Ulama, percaya sama siapa? Itu. Jadi di rapat pakem saya sampaikan begitu. Siapa yang Anda percaya itu? Untuk urusan negara kami percaya. HTI, FPI katanya itu membahayakan negara. Karena apa? Yang tahu ilmunya itu antum. Kami percaya, kami ikuti. Tapi ketika kita masalah agama, ya ikuti yang ngerti agama. Itu pernah saya sampaikan dalam rapat pakem di gedung depan kejaksaan. Jadi hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, konfirmasi dulu dengan Nahdlatul Ulama kalau mau mengikuti thariqah. Thariqah apa? Suluk. Termasuk yang suluk di lapangan yang ramai dulu itu belum terkonfirmasi dari Nahdlatul Ulama. Itu belum terkonfirmasi itu. Itu. Setengah 10 mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan.
janji jam 10 sudah